Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Selamat datang bulan Agustus di awal bulan malam Jumat pertama. Insya Allah di Agustus ini apapun yang kita perbuat di masa lalu, entah itu baik atau buruknya, berbalik lagi pastinya ke kita dan kita berharap itu menjadi kebaikan. Bila pun ada kejadian yang tidak baik, berprasangka baiklah terhadap Allah dan yakin di mana kita menginginkan memperbaiki diri, berjuang untuk memperbaiki karma baik kita dengan bersedekah, bertawasulan, perbaiki sholat, koneksi dengan keluarga, dan juga koneksi dengan orang-orang sekitar kita. Insya Allah ada karma baik dalam kehidupan kita. Oke? So, jangan pernah putus asa untuk menjadi baik dan jangan pernah putus asa untuk memperbaiki spiritualnya. Dekati terus tentang koneksinya kepada Tuhan masing-masing. Oke? Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat situasinya maskulin. Energi bisa terbolak-terbalik. Jadi jangan dipaksakan untuk menjadi nyata. Oke, semua atas izin Allah. Energi bisa terjadi cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan. Ace of Swords. Okay, the Hierophants. Four of Cups. Okay. Five of Cups. Ace of Wands. Wow. SS. Oke. Oke, kita lihat lagi. Chariot. Two of Pentacles. The bottom of the deck ada the Knight of Cups, the Page, the Knight of Pentacles, sorry to say, and the Seven of Wands. Dia masih gengsi ya, maskulin ini untuk memperbaiki janjinya dia. Masih gengsi ya, padahal dia masih bermimpi tentang kamu, masih gelisah ya tentang memori dengan kamu. Ini bermimpi terus ini, bahkan dia juga masih terperangkap dengan rasa takutnya dia di dalam kesendirian. Di sini dia juga merasa ya semuanya udah nggak sesuai harapan. Ini dia juga digantung jodoh ya kayaknya dengan seseorang. Jadi walaupun dia dengan orang lain tapi masih ingat tentang feminin juga ya, tentang twin flames, tapi ini digantung. Jadi kayak koneksi kalian tuh digantung dari seseorang. Makanya tertahan untuk memperbaikinya ya, gitu. Ya, tertahan. Ace of Swords and the Hierophants, the Four of Cups, Five of Cups, the Ace of Wands, the Chariot, and the Two of Pentacles. Penyesalan selalu terulang kembali karena dia kecewa atas kebohongan yang dia lakukan ke kamu.
Dia tidak ada kejujuran, dan dia juga memberikan janji palsu, bahkan mengabaikan kamu tentang communication, karena dia pikir kamu akan selalu menanti dia, menunggu dia, tapi ternyata tidak, ya karena semua ada waktunya, ada batasnya. Dan ini memberikan dia perjalanan hidupnya menjadi tidak seimbang, bahkan juga apapun yang dia perjuangkan, entah itu karir ataupun seksualitasnya, ini menjadi tidak seimbang, bermasalah terus, ya. Dan dia menjadi banyak keraguan dalam kehidupannya dia, ya. Kita lihat dengan Ace of Swords-nya. So, dia menyesali karena dia tidak jujur, ya, dan tidak memberikan suatu keputusan, menjadikan kamu prioritas seperti janjinya dia, ya, ketika mau menikah dan ketika mengawali satu satu komitmen gitu ya. Kita lihat dengan Ace of Swords-nya. Kecewa dengan keputusan dia sendiri ya, karena sudah mengabaikan kamu, ya, dan adanya banyak pilihan dalam hidup dia. Janji, tadi aku bilang apa, ya? Janji yang dia ucapkan ke kamu ketika memulai kehidupan baru, terutama tentang masa depan, ya, yang begitu menggebu-gebu tadinya, tapi ternyata ya kamu diabaikan ketika sudah dia menerima kesuksesannya ya, ketika bersama kamu. Dan dia coba untuk mencari celah, ya, untuk mencapai cita-citanya dia sendiri ketika sudah menerima material ataupun harta, ya, materi yang dia inginkan. Oke, kita lihat lagi. The Hierophant. The Devil. Six of Wands. Yep. Jadi gini guys. Jadi gini. Dia jadikan hubungan halal ini untuk mencapai kesuksesannya dia. Jadi kayak ini ya obsesi sendiri ya, ambisinya dia. Dan dia menjalani karma pada akhirnya. Ya, karma dari perbuatannya dia. Karena sudah memanfaatkan ketulusannya kamu. Ya. Jadi dia lakukan berbagai cara untuk bisa mendapati kesuksesan, mendapati perhatian dari orang-orang sekitarnya dia, ya. Ini bisa dengan jalan ilmu hitam ataupun dengan rayuan gombal, terutama tentang seksualitas yang dia miliki, entah itu gagah, cantik, ganteng, seksi. Pada akhirnya dia kecewa sendiri, ya, menyesali, bosan juga, ya. Chariot, the Knight of Wands. Ya, dia pikir dengan kesuksesan yang dia raih, hasil dari komitmen dengan kamu, terutama yang sudah menikah, dia mencoba permainan baru, petualangan baru dengan orang baru. Karena dia merasa, gue udah bisa naklukin apa yang gue inginkan dong. Siapapun akan tertakluk dengan gue. Terutama dengan kegagahan, kecantikan, apalagi sudah memiliki materi yang luar biasa, ya. Jadi sekarang dia stres, depression, memikirkan kehancuran, dan dia menginginkan kembali lagi sama kamu, terutama tentang koneksi twin flames ini ya. Dia ingin kembali lagi, tapi dia bingung dan takut akan ya kebohongan yang dia tutupi selama ini. Kita lihat the Five of Cups-nya.
Ten of Swords, the Page of Swords. Oke. Karma buruk menghantui dia ya setelah dia melakukan petualangannya dengan binal ataupun barbar lah ya, dengan puas. Ini karma buruk menghantui dia. Kecewa, menyesal karena sudah memutuskan hubungan yang ya kalau dibilang sudah menikah atau hubungan yang berkah ya, halal gitu ya. Kecewa, menyesal sendiri. Ya, dia dihantui salah satunya tentang kematian. Ya, dihantui tentang kematian. Dan ini membuat dia merasa sedih. Jadi ini banyak sekali ketidakseimbangan ya dari apa yang dia hadapi, permasalahan terus. Kita lihat the Ace of Wands-nya. Page of Cups, the King of Pentacles. Oke. Kembali apa enggak ya? Jujur apa enggak ya? Apa yang harus aku fokuskan? Ini yang dia pikirkan. Salah satunya dia harus memulai komunikasi sama kamu, fokus dengan spiritualnya dia sendiri, koneksi dengan keluarga juga, terutama dengan ibu ya. Dia harus bisa fokusin ke situ untuk bisa mendapatkan koneksi spiritualnya. Ini banyak keraguan ya. Dia takut akan kematian, tapi dia juga bimbang untuk komunikasi sama kamu. Ya, walaupun dia memulai kehidupan baru, terutama dengan hal seksual, ujungnya ini akan menjadi tidak seimbang. Apapun yang dia kejar, apapun yang dia kerjakan. The Four of Cups, the Seven of Swords, Seven of Cups. Dia lakukan apapun sih ya untuk bisa mencapai tujuan hidupnya dia. Dia pakai trik, manipulasi, bahkan juga ilmu hitam, pelet, segala macam untuk mencapai targetnya dia. Dia berani. Ya. Tapi pada ujungnya ya ini bermasalah. Ya, bermasalah. Dan ia menjadi suatu tidak seimbang dalam hidupnya dia sendiri. Dunianya nggak baik-baik aja ya guys. Tuh. Nggak baik-baik aja. Kalaupun dia mau sukses kembali, ya dia harus bisa melindungi dunia spiritualnya dia. Jadi kayak dia harus lebih mendekati Tuhan, dan dia harus bisa memperbaiki spiritual doanya dia, cara doanya dia, ya. Dan dia harus dikelilingi oleh orang-orang yang memahami tentang spiritual. Ini kan enggak, ya. Dia hanya mengejar materi, mengejar kesombongan, keangkuhan, pengakuan diri, dan juga kepuasan, keberkahan hanya untuk kepuasan dirinya dia, terutama dalam hal duniawi. Pada akhirnya apa yang dia kejar dengan orang baru penuh dengan penyesalan, kecewa, tidak sesuai harapan, dia memutuskan menikah dengan orang barunya atau orang di masa lalu kembali lagi dengan dia, tapi ternyata hidupnya kacau. Ya, tujuan hidupnya juga tidak ada kejelasan, spiritualnya juga nggak jelas. Dan ini mengenang tentang karma dia, perbuatannya dia ke kamu. Pada akhirnya karma buruk menghantui dia, bahkan dia juga ketakutan tentang kematian. Mau kembali ke kamu, tapi dia juga ragu karena ya salah satunya dia sudah
menjadikan kamu pilihan, ya, dan memberikan suatu cerita kebohongan pada kamu. Ya, kalau dia mau mendapatkan kesuksesan dia kembali, ya dia harus bisa memulai dan menutup dirinya, perbaiki doanya dia sendiri. Ya, memperbaiki dirinya dia sendiri. Dia harus bisa lakukan itu kalau dia mau sukses kembali. Ya, dia kan masih mengendalikan, mengontrol tentang manipulasinya, tentang triknya. Ya, dia coba untuk controlling seseorang dengan kesuksesannya dia, hartanya dia, ya, untuk mencapai apa yang dia inginkan. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path and your love. Calling your soulmate. Dia berdoa juga ya dengan tentang orang baru. Jadi kayak dia juga membuka hati dengan orang baru, tapi ya penuh dengan penyesalan cinta ya. Dia berharap ke kamu juga dia bingung karena dia banyak kebohongan dengan kamu. Ya, dia juga berdoa kalau ada orang baru bisa menjadi soulmate-nya dia, ya nggak apa-apa lah gitu loh. Walaupun sebenarnya dia nyesel gitu ya berpisah dengan kamu gitu. Dan di sini ya memang ada efek dari ilmu hitam ataupun efek dari dia, keluarganya dia yang tidak begitu menjalani ibadahnya dengan baik, ya spiritualnya juga nggak baik, sehingga hanya mengutamakan tentang kebersamaan, terutama tentang ya sentuhan fisik gitu ya. Jadi tidak fisik terhadap spiritual gitu, koneksinya gitu. Yang dekatinya hanya fisik, tidak spiritualnya. Dan ini membuat dia ya harus belajar memaafkan, dan dia harus bisa merubah cara pandangnya dia terhadap kehidupan itu. Ya kita kalau nggak ada spiritual, hidup kita akan berantakan juga gitu ya, malah lebih berantakan. Setidaknya kalau ada spiritual dan ibadah kita lebih baik, ya setidaknya kita lebih terarah gitu ya, tidak terlalu memikirkan duniawi. Oke, kita lihat lagi sebentar ya. Aku penasaran dengan ininya ya, dengan apa sih namanya penjelasannya. Aku coba lihat ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasinya maskulin. Sorry ya guys, ada telepon, ada WA kayaknya dari klien. Oke. Berharap bisa sukses kembali, tapi di sini dia tetap lakukan berbagai cara, manfaatkan cara apapun untuk bisa mencapai tujuan hidupnya dia. Tapi pada akhirnya permainannya akan ending. Doanya juga tidak terwujud ya, karena niatannya udah nggak baik. Ya, karena apa yang dia inginkan ketika dia sudah berhasil kembali, dia ingin berpetualang kembali guys, terutama tentang cinta. Seksualitas ya yang dia cari, karena bagi dia itu ya suatu kepuasan diri. Yap, sifat narsisnya, kesombongannya, keangkuhannya, merasa sukses, bangga ya, ini yang akan ending. Jadi apapun yang dia kerjakan, kalau diawali dengan hawa nafsu, walaupun dia menggenggam kesuksesan, hidupnya bisa hampa. Atau cita-citanya akan ending. Bisa juga berujung kematian. Ya dia hanya berharap adanya cinta baru yang bisa dipermainkan buat dia untuk menuju kesuksesan hidupnya dia.
mencoba mencari jalan, bahkan dia juga mencoba mencari guru spiritual untuk bisa ya mencapai apa yang dia inginkan kembali. Tapi ternyata caranya dia tidak membuahkan hasil dengan baik karena niatannya udah nggak baik ya. Dan aku ngeliatnya di sini yang dia inginkan adalah tentang materi, hal duniawi saja ya. Dia yang dia kejar ya, yang dia kejar itu dengan cara mencari orang baru pun ini hanya untuk duniawi. Walaupun hidupnya hampa nggak masalah, yang penting ada materi. Ya, kepuasan birahinya juga terpenuhi. Dia nggak masalah walaupun rasanya hampa. Padahal ini bisa berujung dengan kematian. Ya, kalau dia terus lakukan hal tersebut. Ya, bisa berujung kematian dan ini akan ya berbalik kepada dirinya dia sendiri. Niat dan ilmu yang dia pelajari atau mencari guru buat ya ke arah yang lebih tidak baik ya. Karena di sini janjinya dia tuh penuh dengan kepalsuan, semuanya trik ya. Dia mengejar apa yang dia inginkan, terutama yang menghasilkan keuangan. Dan ini membuat masa depannya dia mau gak mau ya up and down jadinya. Ya. Dan langkahnya dia untuk berkhianat lagi ini akan ending. Ya. Dia bisa mendapatkan rezeki besar lagi, tapi ini butuh kerja keras, butuh waktu ya. Perjalanannya dia bisa membawa karma buat hidupnya dia, terutama tentang pengkhianatan, bahkan juga kutukan ya. Kenapa? Ya karena dia akan dihantui rasa bersalah, terutama dari cara dia mengkhianati kamu. Ya, dihantui tentang kesalahan, dihantui tentang kemunafikannya dia. Ya, dan juga dihantui tentang kamu nih. Kalau dia mau sukses kembali, ya dia harus memulai komunikasi sama kamu. Hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Dengan siapapun dia berjalan, dengan siapapun dia bersama, ini akan penuh penyesalan. Tapi memang dia orang ego ya. Jadi dia merasa dia sudah melakukan hal yang benar. Padahal ini hanyalah keegoannya dia, kesombongannya dia. Ya. Kalau aku lihat di sini, apapun yang dia kerjakan dengan orang baru nih, tujuan hidupnya dengan masa depannya ini akan keblok. Dan inilah yang membuat dia ragu dan mengingat kamu kembali. Oke. So, aku harap ini bisa resonating buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Dan skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jaga diri kalian. Awali di awal bulan ini, tanggal 8, akhir syura dikit lagi. Berdoalah sebanyak mungkin. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan yang kemarin menjadi suatu kebaikan, karma baik, keberuntungan buat kita di bulan ini dan seterusnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.